Selamat datang di Imron Komis, selamat menikmati novel. Aku pewaris konglomerat, semoga bahagia selalu. Bab 821. Apa kalian tidak ingin bekerja lagi? Morgan dan Tamara sibuk di ruang percetakan selama lebih dari setengah jam. Akhirnya semua dokumen Tamara pun selesai dicetak. Morgan memandang tumpukan dokumen di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian dia berkata kepada Tamara dengan nada bingung, "Apa rapat yang diadakan ketua membutuhkan begitu banyak dokumen?" Tamara mengulurkan tangan dan menyeka keringat di wajahnya sambil menjelaskan dengan lembut, "Biasanya tidak diperlukan, tetapi ketua tidak mengatakan sama sekali tujuan kenapa dia mengadakan rapat saat ini, jadi kita harus menyiapkan semua hal di sana meskipun itu tidak berguna. Hitung-hitung, sedia payung sebelum hujan. Jika ketua membutuhkannya, ketua bisa langsung melihatnya. Namun jika tidak, ya sudah. Jika ada kesalahan ringan, si pembuat kesalahan akan didenda, tetapi jika kesalahan berat akan langsung diberhentikan." Morgan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa seketat itu? Kesalahan kecil pun akan langsung didenda?" "Ya, siapa yang menyuruh kita menjadi karyawan rendahan? Jika ingin punya pekerjaan yang lebih mudah kita harus memiliki posisi yang tinggi." Tamara menghela napas berat, lalu berkata kepada Morgan, "Sudahlah. Ayo pindahkan dokumen-dokumen ini ke ruang rapat dan bereskan semuanya, jadi aku bisa menyelesaikan tugasku dan kita bisa segera beristirahat." Saat ini, sudah lebih dari jam 7 pagi, dan masih ada kurang dari 1 jam sebelum rapat pemegang saham dimulai. "Kalau begitu, waktunya masih cukup." "Ya." Morgan mengangguk ringan dan bersiap untuk mengambil dokumen. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Tamara tiba-tiba berdering. Ketika Tamara mendengar nada dering ponselnya, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan telepon tersebut, lalu berkata dengan lembut, "Pak Aro, semua dokumen yang menjadi tanggung jawabku sudah disiapkan dan aku akan mengirimnya ke ruang rapat sekarang." "Aro?" Sang manajer berkata dengan nada yang tampak cemas, "Tamara, aku masih punya dokumen yang harus kamu cetak dan aku sudah mengirimkan dokumen itu ke emailmu." "Apa, masih ada dokumen lain?" Tampak jejak kemarahan melintas di mata Tamara setelah mendengar kalimat ini. Aro berkata dengan suara rendah, "Benar, aku lupa memberimu dokumen ini kemarin. Kamu harus segera mencetaknya karena dokumen ini sangat penting. Aku bisa mati jika dokumen ini tidak ada." Tamara melihat jam dan jejak ketidakberdayaan muncul di matanya yang indah. Kemudian dia berkata, "Baiklah, Pak Aro." Saat Morgan melihat ada yang beres di wajah Tamara, dia bertanya dengan lembut pada Tamara, "Kak Tamara, ada apa? Apa lagi menurutmu?" "Pak Aro, manajerku, menyuruhku mencetak dokumen lagi. Dia membutuhkan begitu banyak dokumen, tetapi kenapa dia tidak memberitahuku sekalian kemarin? Sekarang tinggal kurang dari 1 jam lagi, bagaimana jika sudah terlambat? Dasar merepotkan, mentang-mentang dia manajer, dia bisa menyuruhku sesuka hatinya," jawab Tamara tak berdaya. Kemudian Tamara berjalan ke printer dan mulai mencetak dokumen tersebut. Setelah lebih dari 10 menit, Tamara dan Morgan akhirnya mencetak semua dokumen, lalu datang ke ruang rapat dengan membawa 2 tumpukan besar dokumen. Morgan bertanya pada Tamara dengan tenang, "Kak Tamara, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Tamara melirik ponselnya dan berkata dengan cemas kepada Morgan, "Sekarang kita hanya perlu mengatur semua dokumen ini. Masih ada 15 menit lagi, dan 10 menit seharusnya tidak masalah bagi kita berdua." "Baiklah." Morgan mengangguk dengan lembut dan mulai mengatur dokumen satu persatu. Saat mengatur dokumen-dokumen itu, Morgan melihat sekilas dokumen-dokumen tersebut dan menyadari bahwa dokumen tersebut adalah laporan keuangan perusahaan. Padahal sebenarnya rapat yang ingin Morgan adakan tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Jika sebelumnya Morgan tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan memberitahu Johnson apa yang ingin dia lakukan. Dengan begitu, karyawan level bawah seperti Tamara tidak perlu terlalu sibuk. "Selamat pagi, Pak Theo. Saya tidak menyangka Anda datang ke sini sepagi ini." "Pak Warsa, Anda juga datang sangat awal. Ini pertama kalinya ketua dewan direksi perusahaan kami mengadakan rapat umum pemegang saham. Tentu saja, kami pemegang saham kecil akan datang lebih awal. Jangan biarkan ketua dewan direksi menunggu kami dan membuang-buang waktunya. Memang, ketua telah mewarisi perusahaan begitu lama, jadi pasti ada yang ingin dikatakan oleh ketua tentang rapat pemegang saham mendadak kali ini. Saya ingin tahu apa Anda punya informasi mengenai hal itu, Pak Warsa."
Informasi apa yang bisa saya dapatkan? Tidak ada dari kami yang pernah berkomunikasi atau bertemu dengan ketua kecuali Pak Johnson. Dari mana saya bisa mendapatkan informasi itu? Sepertinya, mengenai rapat pemegang saham kali ini, semua orang tidak mendapatkan informasi apapun. Ya, benar juga. Bahkan sepertinya tidak ada yang tahu bagaimana wajah asli ketua. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara perbincangan dan langkah kaki yang jelas di luar ruang rapat. Tampak beberapa pria parubaya tiba di ruang rapat sambil mengobrol dan ditemani oleh staf perusahaan. Gawat, Tamara melirik jam lagi. Saat itu pukul 7.45 dan masih ada 15 menit lagi sebelum rapat pemegang saham dimulai, tetapi semua pemegang saham sudah datang. Bagaimanapun juga, ini adalah rapat umum pemegang saham pertama yang diadakan ketua Dewan Direksi baru, jadi para pemegang saham ini sengaja datang lebih awal untuk mengambil hati ketua. Jika itu rapat biasa seperti sebelumnya, mereka tidak akan pernah datang lebih awal. Ekspresi wajah Tamara menjadi tegang karena dia sadar jika pemegang saham tahu pekerjaannya belum selesai, mereka akan sangat marah. Morgan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan terus mengatur dokumen-dokumen itu. Tamara mengerutkan kening dan berkata, "Morgan." Morgan menatap Tamara dan bertanya dengan nada agak bingung, "Ada apa, Kak Tamara?" Tamara berkata dengan suara rendah, "Hentikan pekerjaan, orang-orang sudah datang." Morgan berhenti dan menatap Tamara. "Memang kalau ada yang datang, apa hubungannya dengan kita berdua?" Ceklek. Saat ini, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Tampak beberapa pria parubaya masuk ke ruang rapat. Salah satu pria parubaya bertanya dengan nada yang sangat bingung setelah melihat Morgan dan Tamara, "Apa yang kalian berdua lakukan di ruang rapat? Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Apa kalian berdua tidak tahu?" Tatapan Tamara sedikit gugup, dan dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, Kami." Namun, saat pria parubaya itu melihat dokumen di tangan Morgan, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memelototi mereka dan berkata, "Rapat pemegang saham akan dimulai 10 menit lagi, tetapi kalian berdua belum mengatur dokumennya. Apa yang kalian berdua lakukan sejak tadi?" Seseorang menimpali, "Ya, ada apa dengan dua orang ini? Rapat pemegang saham akan segera dimulai, tetapi dokumennya belum dibereskan. Apa kalian tidak mau bekerja lagi?" Pemegang saham lainnya memandang Morgan dan Tamara dengan sangat marah, lalu dia berkata dengan nada penuh penekanan, "Sejak kapan perusahaan kita memiliki karyawan seperti itu? Rapat akan segera dimulai dan dokumennya masih diatur di sini. Bagaimana kalau ketua Dewan Direksi melihatnya?" Setelah mendengar ini, Tamara kedua orang ini membuat masalah. Matanya yang kalau indah keadaan semula normal, dan keputusasaan, Morgan dan Tamara bisa saja mengatur dokumen-dokumen itu karena masih ada waktu 15 menit sebelum pukul 8. Walaupun dokumennya memang banyak, 15 menit sudah cukup. Namun, Morgan dan Tamara tidak menyangka para pemegang saham akan datang secepat ini. Morgan bisa merasakan bahwa para pemegang ini sangat tidak puas dengan hasil kerja Tamara saat ini. Namun, Morgan tahu itu bukan kesalahan Tamara saja. Lagi pula, manajer Departemen Logistik meminta Tamara untuk menyiapkan begitu banyak dokumen sendiri dan tiba-tiba menambahkan dokumen lagi saat pencetakan hampir selesai. Tidak ada cara untuk menyelesaikan beban kerja ini dalam waktu sesingkat itu. Jangankan jika Tamara sendirian, bahkan meski Morgan membantunya saat ini, mereka berdua hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dokumen sebelum jam 8. Apalagi jika Tamara sendirian, sepertinya dia tidak akan mampu menyelesaikannya. Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka para pemegang saham di perusahaan Johnson ini tidak hanya tidak terlalu kompeten, tetapi mereka juga sangat sok." Sebenarnya Morgan tahu bahwa sebagian besar urusan perusahaan dikelola oleh Johnson sendiri dan para pemegang saham ini pada dasarnya tidak akan datang ke perusahaan kecuali untuk rapat pemegang saham. Saat ini, Tamara berdiri di sana dengan bingung dan dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan para pemegang saham ini padanya selanjutnya. Saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke arah Tamara dan bertanya pada Tamara dengan suara rendah, "Kamu dari departemen mana?" "Dari Departemen Logistik," jawab Tamara dengan suara rendah. Jadi seperti ini cara kerja orang-orang di Departemen Logistik." "Iya. Rapat akan segera dimulai, tetapi dokumennya bahkan belum siap. Sekarang, aku akan memberitahu orang yang bertanggung jawab atas departemen logistikmu di sini."
Aku ingin tahu bagaimana dia akan menangani masalah ini hari ini, kata pria parubaya itu dengan mata melotot, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Sementara Tamara berdiri di tempatnya dengan ekspresi yang sangat putus asa di wajahnya. Dia tidak menyangka para pemegang saham ini akan sangat marah hingga mereka ingin menelepon manajernya. Halo, Pak Aro dari Departemen Logistik, iya. Aku Rizaldi. Sekarang datanglah ke ruang rapat, cepat, kata pria parubaya itu dengan tatapan kosong sambil memegang ponselnya, lalu langsung menutup telepon. Mata Tamara langsung melebar setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu. Ekspresi wajahnya sangat ketakutan karena dia tidak menyangka pria parubaya yang berdiri di depannya saat ini ternyata adalah Rizaldi. Meski Tamara belum lama bekerja di perusahaan ini, dia juga pernah mendengar tentang pria bernama Rizaldi. Dengar-dengar, Rizaldi memiliki hubungan yang sangat baik dengan Johnson dan menguasai 3% saham grup Hitop. Selain itu, Rizaldi adalah pemegang saham yang paling pemarah di antara pemegang saham lainnya. Jika para karyawan tahu Rizaldi akan datang ke perusahaan, karyawan tersebut akan berusaha sekuat tenaga dan kemudian bersembunyi agar Rizaldi tidak bisa melihat mereka. Itu semua karena Rizaldi sangat ketat. Suatu ketika, seorang resepsionis dipecat oleh Rizaldi hanya karena tidak mengenakan seragam yang dikeluarkan perusahaan. Saat itu, resepsionis saja dipecat karena tidak memakai seragam, sementara sekarang Tamara melakukan kesalahan besar. Tentu saja nasibnya bisa dibayangkan. Oleh karena itu, ekspresi wajah Tamara menjadi tegang. Untuk dapat bekerja di grup Hitop, dia tidak tahu berapa banyak hubungan yang dia temukan dan berapa banyak uang yang orang tuanya habiskan. Jika dia dipecat karena kesalahan ini, Tamara akan sangat tidak rela. Sementara Morgan, di sisi lain, telah mengatur dokumen tersebut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Morgan ingin melihat bagaimana rencana Rizaldi ini untuk menangani Tamara. Rizaldi berkata kepada Tamara dengan ekspresi acuh tak acuh, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa diam saja? Cepat segera atur dokumennya. Saat manajer departemenmu datang, mari kita bicarakan lagi. Tamara tertegun sejenak, lalu buru-buru melanjutkan meletakkan dokumen-dokumen tersebut. Namun, bisa dilihat, ekspresi wajah Tamara sangat muram. Dia sudah bisa menebak apa yang akan menimpanya. 5 menit kemudian, Morgan dan Tamara selesai mengatur semua dokumen itu. Tamara menghela napas tak berdaya dan berkata dengan lembut, ini hanya 5 menit, kalau saja aku bisa datang 5 menit lebih awal. Morgan menghibur Tamara dengan lembut, Kak Tamara, semua ini bukan salahmu kali ini. Sangat tidak adil bagimu untuk melakukan begitu banyak pekerjaan sendirian. Aku bisa membuktikannya untukmu nanti. Namun, Tamara menatap wajah Morgan dan berkata, apa yang akan terjadi jika kamu bisa membantuku membuktikan itu? Pak Rizaldi adalah orang yang sangat menyebalkan, mungkin dia akan langsung memecatku, bagaimana bisa dia langsung memecatmu? Morgan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata Tamara, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu harus dipecat karena hal seperti ini? Mereka sama sekali tidak bisa memecatmu karena alasan ini, kan? Kenapa tidak? Tamara menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata dengan suara rendah, dia adalah Rizaldi, pemegang 3Y6 saham grup Hitop. Bagaimana dia bisa bersikap lembut padaku? Sangat wajar jika dia menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk memecatku. Dia bisa melakukan apa saja yang membuatnya senang. Begitu ada yang membuatnya kesal, dia akan langsung memecat orang itu. Morgan menoleh, menatap Rizaldi dan berkata dengan suara rendah, apa ada hal seperti itu di perusahaan? Tentu saja ada banyak hal seperti itu di perusahaan. Bahkan sebelumnya, ada seseorang Fang sudah dipecat oleh Pak Rizaldi ini. Meskipun para pemegang saham ini tidak memiliki posisi apapun di perusahaan, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Pak Johnson. Pak Johnson tidak akan menyinggung para pemegang saham ini karena hanya ada beberapa dari mereka, jadi kami sebagai karyawan biasa juga tidak berani menyinggungnya, kata Tamara dengan putus asa. Morgan menghela napas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku benar datang kali ini. Jika aku tidak datang lebih awal, aku mungkin tidak akan pernah tahu ada situasi seperti ini di perusahaan. Beraninya mereka bersikap seenaknya sementara mereka hanya pemegang saham kecil. Tamara bertanya pada Morgan dengan nada bingung, Morgan, apa yang kamu katakan? Morgan menggelengkan kepalanya pelan, lalu menjawab, tidak ada,
pada saat ini, seorang pria berusia 30-an bergegas ke ruang rapat. Kemudian, dia bertanya pada Rizaldi dengan napas terengah-engah, "Pak Rizaldi, ada apa? Apakah ada yang salah dengan dokumen yang kami siapkan?" "Tidak ada masalah dengan dokumen itu, tetapi kedua orang ini membuat masalah," jawab Rizaldi tanpa ekspresi. "Membuat masalah?" Aro tanpa sadar menoleh dan menatap Tamara, lalu bertanya dengan nada bingung, "Pak Rizaldi, apa yang terjadi? Masalah apa yang mereka lakukan?" Rizaldi menatap Aro dan berkata dengan nada yang sangat marah, "Rapat pemegang saham akan segera dimulai, tetapi kedua pegawai dari departemenmu ini bahkan belum selesai menyiapkan dokumen-dokumen itu. Untungnya, ketua dewan direksi tidak datang lebih awal hari ini. Jika dia datang lebih awal, apa yang akan terjadi jika dia melihat dua orang ini masih mengatur dokumen di sini? Jelaskan padaku." Bab 823. Bukankah ini penindasan? Setelah mendengar perkataan Rizaldi, mata Aro tampak sedikit gugup. Kemudian, dia tergagap dan berkata kepada Rizaldi, Pak Rizaldi, hal ini memang menjadi tanggung jawab bagian logistik kami. Saya akui kami telah melalaikan tugas kami, tolong maafkan kami." "Kamu pikir masalah ini bisa selesai dengan permintaan maaf?" Ucap Rizaldi keras dengan mata terbuka lebar, lalu melanjutkan, "Untungnya, ketua dewan direksi belum datang ke sini. Jika ketua dewan direksi datang ke sini bersama Pak Johnson, bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Apa kamu tidak ingin bekerja sebagai manajer logistik lagi? Katakan padaku." Seseorang juga bicara, "Ya, Pak Aro, kamu adalah pegawai lama perusahaan kita. Bagaimana kamu bisa melakukan kesalahan seperti itu? Kamu seharusnya bisa melakukan tugasmu dengan baik, bukan?" Pemegang saham lainnya tentu saja berada di pihak Rizaldi saat ini dan mulai menegur Aro, "Kamu menyerahkan pekerjaan yang begitu penting kepada dua orang ini. Apa-apaan ini? Apa kamu tidak menghormati ketua dewan direksi kita?" Ketua dewan direksi datang ke perusahaan untuk pertama kalinya dan mengadakan rapat pemegang saham. Jika ketua dewan direksi melihat hal ini, dia akan mengira para karyawan perusahaan tidak terlalu menganggap penting rapat pemegang saham ini. Hal ini akan membuatnya marah dan kecewa. Aro menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa dia salah dan apa yang dikatakan Rizaldi benar. Tamara juga merasa sangat bersalah saat melihat adegan ini. Dia merasa bahwa semua ini terjadi karena dia. Jika bukan karena terlambat, keadaan tidak akan pernah menjadi seperti ini. Rizaldi melihat jam dan bertanya kepada Aro dengan wajah tanpa ekspresi, "Baiklah cukup, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu di sini. Aro, apa yang akan kamu lakukan dengan kedua orang ini?" Aro tak kuasa menahan keterkejutannya mendengar kalimat tersebut. Kemudian, dia menatap Rizaldi dan bertanya lembut, "Pak Rizaldi, menurut Bapak bagaimana cara yang tepat untuk menangani kedua orang ini?" Rizaldi sama sekali tidak ragu dan langsung berkata, "Langsung pecat saja dia. Perusahaan kita tidak membutuhkan karyawan seperti itu. Ya, karyawan seperti itu tidak akan membawa keuntungan apapun bagi perusahaan. Jika dia tetap di perusahaan, dia justru akan menimbulkan masalah. Jadi dia harus langsung diberhentikan. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak direkrut." Pemegang saham lainnya juga ikut berkomentar. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Tamara sangat putus asa dan juga sangat tidak berdaya. Dia berdiri di sana dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Meski Tamara punya firasat buruk sebelumnya, tetapi dia tak pernah menyangka Rizaldi akan langsung memecatnya. Aro menoleh untuk melihat ke arah Tamara dan matanya sedikit tak berdaya, lalu dia berkata dengan lembut, "Pak Rizaldi, bukankah hukuman ini terlalu berat?" "Terlalu berat," cibir Rizaldi dan kemudian melanjutkan, "Menurutku itu tidak terlalu berat. Setiap perusahaan memiliki aturannya sendiri. Kurasa alasan kenapa perusahaan kita berada dalam situasi ini adalah karena terlalu banyak orang seperti dia. Pemecatan orang ini hari ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi orang lain. Perusahaan kita tidak akan pernah mendukung para pemalas. Mereka yang tidak kompeten atau memiliki sikap ceroboh harus disingkirkan." Saat Aro melihat ekspresi wajah Rizaldi di hadapannya, dia tampak semakin tak berdaya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Pak Rizaldi, sebenarnya hasil kerja Tamara biasanya lumayan bagus." Rizaldi bertanya dengan dingin, "Jika hasil kerjanya benar-benar bagus, mengapa hal seperti ini tidak dapat dilakukan dengan baik?" "Ya, Pak Aro, orang seperti itu harus langsung diberhentikan."
Perusahaan kita tidak kekurangan orang. Lagi pula, sangat mudah menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Tidak perlu terus mempertahankan orang ini, kata pemegang saham lainnya kepada Aro satu demi satu. Sementara itu, Tamara berdiri di sana dengan ekspresi putus asa. Dia terlihat sangat tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, tampaknya Aro saja yang ingin membantu Tamara, sedangkan yang lainnya ingin langsung memecat Tamara. Hufet, Aro menarik napas dalam-dalam ketika melihat para pemegang saham itu sangat marah. Kemudian dia berkata, "Tuan-tuan, tenanglah. Masalahnya seperti ini, Tamara memang melalaikan tugas hari ini, tetapi saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya atas kejadian ini karena saya tidak menyangka akan ada begitu banyak dokumen. Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan Tamara sendirian juga merupakan kelalaian tugas saya. Jika kalian benar-benar ingin menghukum seseorang, maka kalian harus menghukum saya." Rizaldi terkejut ketika mendengar kata-kata Aro dan wajahnya sangat bingung. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang mengira bahwa Aro berani mengatakan kata-kata tersebut untuk membela bawahannya. Morgan pun memandang Aro dengan tatapan kaget. Dia juga tidak menyangka Aro akan berinisiatif mengambil tanggung jawab atas masalah ini. Hal ini pun langsung mengubah pandangan Morgan terhadap Aro. Bahkan Tamara lebih tidak percaya. Jika Tamara dan Aro sangat akrab, dia mungkin tidak begitu terkejut. Namun, pada kenyataannya, Tamara dan Aro sama sekali tidak akrab. Mereka hanya atasan dan bawahan biasa. Rizaldi menyipitkan mata ke arah Aro dan bertanya dengan lembut, "Pak Aro, apa kamu akan mengambil tanggung jawab atas orang ini?" Aro menjawab dengan suara rendah, "Ini memang kesalahan saya, jadi ini merupakan tanggung jawab saya juga. Departemen logistik kami kekurangan staf, jadi saya meminta Tamara untuk mencetak banyak dokumen. Pak Rizaldi, jika Anda benar-benar ingin menghukum seseorang, hukum saya." Aro tahu bahwa jika pemegang saham ini menghukumnya, paling mereka hanya akan memotong gajinya sedikit, dan tidak akan pernah memberhentikan dirinya begitu saja. Lagi pula, dia sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Jika dia diberhentikan karena kejadian ini, tentu saja Johnson tidak akan setuju. Rizaldi menatap ke arah Aro dari atas ke bawah dan berkata dengan marah, "Pak Aro, apa maksudmu?" "Pak Rizaldi, untuk hari ini saja, bisakah Anda tidak mempermasalahkan masalah ini demi saya?" "Gadis ini tidak bersalah," ucap Aro sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu sejenak, Rizaldi berkata dengan suara rendah, "Pak Aro, kamu akan kehilangan gajimu setengah bulan karena melalaikan tugas. Adapun gadis itu, dia akan kehilangan gajinya 3 bulan. Bonus akhir tahunnya juga akan dibatalkan dan dia tidak akan dipromosikan dalam 2 tahun." Aro langsung lega mendengar kata-kata Rizaldi dan dia dengan cepat berkata, "Terima kasih Pak Rizaldi, terima kasih Pak Rizaldi." Tamara pun merasa senang, meski gajinya dipotong selama 3 bulan. Bagaimanapun juga, dia masih bisa mempertahankan pekerjaannya yang merupakan berkah di tengah kesialan. Aro menoleh untuk menatap Tamara, lalu mengerutkan kening dan berkata pada Tamara, "Tamara, apa yang kamu lakukan? Jangan diam saja, cepat ucapkan terima kasih pada Pak Rizaldi." Tamara menatapnya sebentar, lalu dengan cepat berkata kepada Rizaldi, "Terima kasih, Pak." Namun, sebelum Tamara dapat menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari seseorang mengulurkan tangan dan menariknya. Morgan berjalan ke arah Tamara, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Dia memotong gajimu selama 3 bulan dan kamu harus berterima kasih padanya. Bukankah ini sama saja penindasan? Untuk apa kamu berterima kasih?" Bab 824 Kamu Morgan Bahtiar. Sama saja penindasan. Setelah Morgan selesai berbicara, semua orang yang hadir tertegun di tempatnya. Mereka semua menoleh untuk melihat ke arah Morgan dengan ekspresi terkejut dan bingung di wajah mereka. Ketika Tamara mendengar perkataan Morgan, dia sangat bingung dan berkata pada Morgan dengan cemas, "Morgan, apa yang kamu bicarakan di sini? Jangan bicara omong kosong." "Kak Tamara, aku tidak bicara omong kosong," jawab Morgan dengan santai pada Tamara. Kemudian dia melanjutkan, "Aku bisa bersaksi kepada semua orang untukmu hari ini bahwa masalah ini bukanlah kesalahanmu. Jangankan 1 orang, 3 orang mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu. Dia tidak bisa menyalahkanmu dan menghukummu akan hal ini. Kenapa dia bahkan harus memotong gajimu untuk 3 bulan? Tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu. Selain itu, mereka hanya pemegang saham.
Tamara menatap Morgan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Lagi pula, Tamara merasa jika gajinya dipotong 3 bulan, maka masalah ini bisa dianggap selesai. Meskipun Tamara juga sangat tertekan dengan pengurangan gajinya selama 3 bulan, tetapi itu lebih baik daripada dipecat, dan itu adalah upaya Aro untuk membantunya mendapatkan keringanan hukuman. Namun saat ini, perkataan Morgan telah menyia-nyiakan semua usaha Aro barusan. Aro tidak mengenal Morgan dan bertanya pada Tamara sambil mengerutkan kening, siapa anak ini? Beraninya dia bicara seperti itu. Ketika Tamara mendengar kata-kata Aro, sorot matanya tampak sedikit tak berdaya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, orang ini datang untuk wawancara. Dia adalah kenalanku. Aku takut tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena terlalu banyak dokumen yang harus dicetak, jadi aku memintanya untuk ikut dan membantuku. Aro khawatir Morgan akan terus berbicara omong kosong dan membuat Rizaldi dan yang lainnya berubah pikiran, jadi dia langsung memelototi Tamara dan berkata, Tamara, apa kamu bodoh? Kenapa kamu membawa orang luar ke perusahaan? Sekarang cepat bawa orang ini pergi dan jangan membuat masalah yang sudah selesai menjadi semakin besar. Baik, Pak Aro, aku akan membawanya pergi sekarang. Tamara buru-buru mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan menarik Morgan. Dia berkata dengan lembut kepada Morgan, Morgan, ini benar-benar salahku. Aku memang pantas menerima pemotongan gaji 3 bulan itu. Ikutlah denganku dan jangan ikut campur. Morgan memandang Tamara dengan santai dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, bukan mereka yang bisa memutuskan apakah akan memotong gajimu atau tidak. Namun, para pemegang saham yang hadir tak kuasa menahan tawa saat mendengar perkataan Morgan. Mereka memandang Morgan seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Rizaldi ragu-ragu sejenak, lalu berjalan langsung ke hadapan Morgan dan bertanya dengan wajah kejar, Nak, apa kamu tahu siapa aku? Tadi kamu bilang bahwa bukan kami yang bisa memutuskan apakah akan memotong gajinya atau tidak, memangnya kamu siapa, Nak? Katakan padaku siapa yang memiliki keputusan akhir. Mungkinkah kamu yang memiliki keputusan akhir? Morgan mengangguk dengan sangat tenang. Ya, aku yang memiliki keputusan akhir. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu punya hak berbicara seperti itu? Ya, kamu bahkan bukan karyawan perusahaan kami. Hak apa yang kamu miliki untuk bicara di sini? Apa yang dilakukan orang ini? Apa dia datang ke sini untuk membuat masalah? Kurasa orang ini punya masalah dengan otaknya. Semua orang sangat marah setelah mendengar perkataan Morgan. Mereka menatap Morgan sambil melotot dan berkata dengan marah kepada Morgan. Aro juga terlihat tidak berdaya. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Tamara, Tamara, jangan biarkan temanmu berbicara omong kosong di sini. Apa kamu benar-benar senang jika masalah ini menjadi besar? Tamara menyeret Morgan dan berkata dengan putus asa, Morgan, aku mohon, ayo pergi. Aku sudah sangat senang jika Pak Rizaldi tidak memecatku. Ikutlah denganku. Rapat pemegang saham akan segera mulai dan ketua dewan direksi akan marah jika kamu terus membuat masalah seperti ini. Jika demikian, aku benar-benar akan dipecat. Sebenarnya, Tamara bisa menerimanya selama dia tidak dipecat saat ini. Namun, jika Morgan terus membuat masalah seperti ini, mungkin dia benar-benar akan dipecat dan keadaan akan menjadi lebih merepotkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tamara, Morgan berkata dengan ringan, jangan khawatir, Kak Tamara. Selama aku di sini, tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa memecatmu. Aro akhirnya tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Morgan dengan mata terbuka lebar dan ekspresi geram, apa ada yang salah denganmu? Sekarang bukan saatnya kamu bertingkah sok keren. Nak, apa kamu tahu bahwa kita semua adalah pemegang saham perusahaan ini? Jika kita ingin memberhentikan orang ini, kita akan memberhentikannya. Kamu pikir kamu siapa? Hah, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di benak anak ini. Bukankah menurut kalian apa yang dia katakan itu konyol? Para pemegang saham yang ada di sana mengejek Morgan sambil menunjuk ke arahnya. Di sisi lain, Morgan melirik ke arah semua orang dan berkata dengan sangat tenang, sebagai pemegang saham perusahaan ini, apa kalian bisa memberhentikan orang lain sesuka hati? Kalian sepertinya tidak memegang jabatan apapun di perusahaan ini, bukan? Salah satu pemegang saham merasa terhina dan berkata dengan kesal kepada Morgan, itu urusan perusahaan kami. Kami memegang jabatan atau tidak, apa itu ada hubungannya denganmu? Morgan menjawab dengan tenang, semua yang ada di perusahaan ini berhubungan denganku.
Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang membeku di tempat dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tamara yang berdiri di samping Morgan merasa hampir gila. Dia tidak mengerti kenapa Morgan harus bersikap begitu sombong dan mengucapkan kata-kata ini. Apakah Morgan akan senang saat para pemegang saham ini memecatnya? Rizaldi tertegun sejenak, dan kemudian bisa merasakan bahwa nada suara Morgan terdengar sangat tenang. Ini membuktikan bahwa Morgan mungkin bukan orang biasa. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin dia berbicara dengan suara seperti itu. Rizaldi pun berjalan ke arah Morgan, menatap Morgan dari atas ke bawah dan bertanya dengan ragu-ragu, "Siapa kamu, nak? Apa kamu juga pemegang saham perusahaan ini?" Morgan mengangguk pelan. "Ya, aku pemegang saham perusahaan ini." Semua orang kembali tertegun setelah mendengar kata-kata Morgan dan ekspresi wajah mereka tampak semakin terkejut. Mereka tidak menyangka Morgan merupakan pemegang saham perusahaan ini juga. Rizaldi bertanya pada Morgan sambil mengerutkan kening, "Siapa namamu? Kamu bilang kamu pemegang saham perusahaan ini, tetapi kenapa aku tidak pernah bertemu denganmu?" Morgan menatap Rizaldi dan berkata dengan tenang, "Namaku Morgan, Morgan Bahtiar. Wajar kalau kamu belum pernah bertemu denganku." Semua orang langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Morgan. Mereka pun menatap Morgan dengan ekspresi terkejut dan bingung di wajah mereka. Mendengar ucapan Morgan, Rizaldi terbata-bata dan bertanya pada Morgan, "Apa kamu?" Morgan Bahtiar, bab 825. Aku mohon, berhentilah membuat masalah. Morgan Bahtiar. Setelah mendengar namanya, semua pemegang saham yang hadir tercengang. Mereka semua tertegun dan memandang satu sama lain dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di sisi lain, Tamara yang berdiri di samping Morgan tampak semakin bingung. Tamara mengetahui bahwa nama lengkap Morgan adalah Morgan Bahtiar, tetapi Tamara tidak mengetahui bahwa ketua dewan direksi grup Hitop mereka juga bernama Morgan Bahtiar. Jadi dia tidak mengerti mengapa para pemegang saham ini begitu terkejut ketika mereka mendengar nama Morgan. Bagaimanapun juga, Tamara hanyalah seorang karyawan biasa. Oleh karena itu, sangat wajar jika dia tidak mengetahui nama ketua dewan direksi. Rizaldi memandang Morgan dari atas ke bawah dan bertanya dengan nada yang sangat tidak percaya, "Namamu Morgan Bahtiar?" "Ya, ada masalah?" tanya Morgan dengan ekspresi datar. Rizaldi mengernyitkan kening dan bergumam pelan, "Bagaimana bisa namamu kebetulan sama dengan ketua dewan direksi dari perusahaan kami?" Morgan tersenyum dan bertanya pada Rizaldi, "Ada hal lain yang lebih kebetulan, apa kamu ingin mendengarnya?" Rizaldi terdiam sesaat, lalu bertanya pada Morgan sambil mengernyitkan kening, "Apa lagi?" "Aku adalah ketua dewan direksi dari grup Hitop," jawab Morgan santai. Setelah mendengar perkataan Morgan, Rizaldi seketika membeku di tempat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Para pemegang saham lainnya yang hadir pun juga menatap Morgan. Meski orang-orang ini mengetahui bahwa nama ketua dewan direksi di perusahaan ini memang Morgan Bahtiar, tetapi tak satupun dari mereka yang pernah bertemu dengan Morgan. Jadi tentu saja mereka tidak tahu seperti apa tampang Morgan. Namun, saat ini, Morgan mengaku sebagai ketua dewan direksi perusahaan tersebut. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak terkejut? Selain itu, berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang Morgan Bahtiar, mereka tahu bahwa Morgan sebenarnya tidak terlalu tua. Mungkin dia sangat mirip dengan pemuda di hadapan mereka sehingga ekspresi mereka semua menjadi bingung dalam sekejap. Apa anak ini benar-benar ketua dewan direksi? Bagaimana bisa? Ketua dewan direksi seharusnya datang bersama Pak Johnson. Namun, kalau anak ini berbohong, bagaimana mungkin dia tahu nama ketua dewan direksi? Ini benar-benar kebetulan. Para pemegang saham yang hadir tampak bimbang dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Morgan, tetapi Tamara tahu betul latar belakang Morgan. Dia tahu, Morgan tidak mungkin menjadi ketua dewan direksi dari perusahaan sebesar itu. Menurut pandangannya, Morgan tidak lebih dari seorang anak laki-laki miskin yang kesulitan membayar uang sekolahnya. Morgan Bahtiar adalah ketua dewan direksi grup Hitop. Ada perbedaan besar antara keduanya. Oleh karena itu, Tamara tidak percaya bahwa Morgan benar-benar ketua dewan direksi grup Hitop. Tamara mengerutkan kening dan berkata kepada Morgan dengan sedikit cemas, "Morgan, apa yang kamu bicarakan di sini? Jangan bicara omong kosong lagi. Bisakah kamu berhenti membuat masalah?" Saat ini, Tamara benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Morgan.
Awalnya, masalah hari ini sudah selesai, tetapi Morgan justru bertindak dan membuat masalah. Dia tidak hanya menyinggung para pemegang saham itu, tetapi juga berani berpura-pura menjadi ketua dewan direksi perusahaan tersebut. Begitu dia benar-benar ketahuan, masalah ini tidak akan berakhir dengan hanya pemecatan Tamara, tetapi Morgan juga bisa dibawa pergi oleh polisi. Morgan melirik ke arah Tamara. Kemudian dia berkata dengan sangat santai, "Kak Tamara, aku tidak bicara omong kosong. Aku memang ketua dewan direksi dari perusahaan ini. Aku datang ke sini bukan untuk wawancara sama sekali. Aku di sini untuk menghadiri rapat pemegang saham. Morgan, aku mohon, berhenti bicara omong kosong. Memangnya aku tidak tahu siapa kamu?" Tamara memandang Morgan dan tidak tahu harus berkata apa lagi. "Tapi aku..." Morgan membuka mulutnya untuk berbicara. "Kamu apa? Tidak ada tapi-tapian. Ikut aku cepat." Tamara tidak ingin Morgan terus berbicara omong kosong, jadi dia menutup mulut Morgan dengan tangannya dan menyeret Morgan pergi. Setelah melihat pemandangan ini, semua pemegang saham yang hadir menunjukkan ekspresi yang sangat bingung di wajah mereka. Salah satu pria parubaya menghampiri Rizaldi dan bertanya lembut kepada Rizaldi, "Pak Rizaldi, bagaimana pendapat Bapak tentang anak itu? Tidak mungkin dia ketua dewan direksi, bukan?" Setelah ragu-ragu sejenak, Rizaldi berkata dengan suara rendah, "Mungkin tidak." Tamara mengetahui latar belakang anak itu, karena itulah dia sangat gugup. Jika anak itu benar-benar ketua dewan direksi, Tamara tidak mungkin gugup seperti itu. Pemegang saham lainnya mengerutkan kening dan melanjutkan, "Namun, anak itu tampaknya seumuran dengan ketua dewan direksi, dan dia juga tahu nama ketua dewan direksi kita. Apakah ini kebetulan? Anak itu bukan dari perusahaan kita. Kecil kemungkinan dia tahu nama ketua dewan direksi. Namun, bukan tidak mungkin dia tidak tahu. Lagi pula, nama ketua dewan direksi di perusahaan kita sudah bukan rahasia." Rizaldi menganalisis dengan wajah acuh tak acuh. Kemudian dia melanjutkan, "Jangan khawatir, ini sudah jam 8, rapat umum pemegang saham akan segera dimulai. Pak Johnson dan ketua dewan direksi akan segera datang ke sini. Setelah ketua dewan direksi datang, semuanya akan jelas. Jika anak itu berbohong, dia bisa langsung dikirim ke kantor polisi sebagai penipu." Ya, para pemegang saham yang berada di sekitar Rizaldi mengangguk. Saat ini, Rizaldi dan para pemegang saham lainnya tidak ingin berdebat dengan Morgan soal keaslian identitasnya karena sebentar lagi mereka akan segera mendapat jawaban apakah Morgan memang ketua dewan direksi atau bukan. Jika mereka memperdebatkan hal ini dengan Morgan sekarang dan ternyata Morgan benar-benar ketua dewan direksi, mungkin mereka akan meninggalkan kesan buruk pada Morgan. Oleh karena itu, mereka sebaiknya menunggu dan melihatnya. Di sisi lain, setelah menyeret Morgan ke salah satu sudut, Tamara mengerutkan kening dan berkata, "Morgan, apa kamu ingin membunuhku? Gajiku sudah dipotong 3 bulan, apa menurutmu itu tidak cukup? Jika kamu membuat mereka memecatku, kamu akan puas, bukan?" Morgan berkata kepada Tamara dengan nada yang sangat tenang, "Kak Tamara, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa memecatmu saat aku di sini." Ekspresi wajah Tamara tampak semakin terdiam setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Morgan, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah ketua dewan direksi perusahaan kami, bukan?" Morgan berkata pada Tamara dengan wajah tanpa ekspresi, "Aku memang ketua dewan direksi perusahaan ini." "Ya ampun, Morgan, sudahlah, anggap saja aku memohon padamu, ya. Sekarang berhentilah membuat masalah. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, aku akan dipecat. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku mencari banyak relasi dan mengeluarkan banyak uang untuk bekerja di sini. Jadi tolong jangan membuat kerja kerasku sia-sia," kata Tamara pada Morgan dengan nada memohon. Morgan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Setelah mendengar suara langkah kaki itu, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke depan. Mereka melihat Johnson berjalan cepat menuju ruang rapat bersama beberapa pemegang saham. Bab 826 Apa kalian tuli? Kali ini, ketika Rizaldi dan yang lainnya melihat Johnson, ada kilatan kegembiraan di mata mereka. Mereka kemudian bergegas berjalan menuju ke arah Johnson. Johnson tersenyum tipis setelah melihat Rizaldi dan yang lainnya, lalu berkata dengan lembut, "Ternyata semua orang datang lebih awal, aku tadi harus mengurus beberapa hal terlebih dulu, jadi datang sedikit terlambat." Tidak,
Pak Johnson tidak terlambat, tukas Rizaldi dengan tergesa-gesa. Kemudian dia menatap orang-orang yang ada di sekitar Johnson, dan tidak melihat adanya wajah-wajah asing di antara mereka saat ini. Mereka semua adalah para pemegang saham perusahaan. Rizaldi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Johnson, "Pak Johnson, di mana ketua Dewan Direksi? Apakah beliau tidak datang bersama Anda?" "Sepertinya ketua Dewan Direksi kita, Tuan Morgan, datang sendirian," jawab Johnson dengan enteng. Setelah mendengar ucapan Johnson, para pemegang saham yang hadir pun menunjukkan tatapan cemas di mata mereka. "Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian semua tampak cemas?" tanya Johnson sambil tersenyum setelah melihat ekspresi wajah para pemegang saham yang tampak sedikit aneh. Rizaldi ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan, "Pak Johnson, ada orang yang baru saja datang dan mengatakan bahwa dia adalah ketua dewan direksi dari perusahaan kita, tapi kami..." Saat Johnson mendengar kalimat ini, ada kilatan keterkejutan di matanya. Kemudian dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana orang yang kamu sebutkan barusan?" "Di sana, Pak," jawab Rizaldi seraya menunjuk ke arah Morgan dan Tamara. Meskipun Morgan memunggungi Johnson saat ini, dan Johnson hanya melihat secara sekilas, tetapi dia masih bisa mengenali bahwa orang tersebut adalah Morgan. "Tuan muda Morgan datang sepagi ini," gumam Johnson pelan, lalu langsung berjalan menuju tempat Morgan. Sementara itu, para pemegang saham yang masih berdiri dengan linglung, samar-samar bisa merasakan ada yang tidak beres begitu mereka mengetahui tanggapan Johnson. "Morgan, aku mohon, tolong pergi dari sini secepatnya. Orang tuaku menghabiskan begitu banyak uang dan usaha untuk membuatku bekerja di grup Hitop, jika kamu membuat keributan seperti itu sekarang, aku mungkin benar-benar akan dipecat dari perusahaan. Aku belum pernah melakukan apapun yang menyinggungmu sebelumnya. Kenapa kamu seperti ini?" Tamara menarik lengan Morgan dan memohon dengan getir. Gadis itu bahkan tidak menyadari bahwa Johnson dan yang lainnya telah datang menghampirinya. "Sudah kubilang, tidak ada yang bisa memecatmu selama ada aku di sini," kata Morgan seraya menatap Tamara yang berdiri di hadapannya, dengan ekspresi tak berdaya yang sama di wajahnya. Pada titik ini Morgan tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Tamara agar Tamara percaya padanya. "Pak Rizaldi adalah pemegang saham perusahaan. Jika dia ingin memecatku, dia pasti akan memecatku. Kamu tidak tahu tentang perusahaan kami," kata Tamara dengan nada putus asa. Morgan menatap Tamara, kemudian dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Kak Tamara, dengarkan aku, apa yang kamu lakukan?" Sebuah suara yang sangat serius dan tegas tiba-tiba terdengar di telinga Tamara saat Morgan belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Tamara hanya bisa membeku sesaat setelah mendengar suara itu. Dia langsung menoleh ke belakang dan tercengang, karena orang yang berdiri di sebelah Tamara tidak lain adalah Johnson, manajer umum perusahaan. Saat melihat Morgan untuk pertama kalinya, Johnson melihat bahwa Tamara selalu berbicara dengan Morgan. Dia mengira itu karena Tamara tidak mengetahui identitas Morgan dan menganggap Morgan sebagai pencuri yang menyelinap ke perusahaan dan ingin menyeret Morgan ke ruang keamanan, jadi Johnson berbicara dengan sangat serius. "Pak Johnson," kata Tamara dengan penuh ketakutan. Matanya yang indah pun dipenuhi keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal sepele seperti itu akan membuat orang setingkat Johnson bahkan menghampirinya. Johnson memandang Tamara dan bertanya lagi, "Aku menanyakan sesuatu padamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Tamara terlihat sedikit bingung dikarenakan rasa takutnya pada Johnson. Dia segera membungkuk ke arah Johnson, kemudian berkata sambil terbata-bata, Saya minta maaf Pak Johnson, saya salah." Ketika Morgan melihat Tamara seperti ini, tatapan tak berdaya muncul di matanya, lalu dia berkata dengan lembut, "Pak Johnson, kamu sepertinya telah menakuti temanku." Johnson menoleh ke arah Morgan, dan bertanya lembut, "Hah? Tuan muda Morgan, apa dia teman Anda?" "Ya, dia temanku." Morgan mengangguk dengan santai. Johnson memandang Morgan sejenak, lalu dengan cepat menjelaskan, "Kalau begitu saya minta maaf, Tuan muda Morgan. Saya pikir karyawan perusahaan kami tidak mengenal Anda dan ingin mengusir Anda." "Tidak masalah," jawab Morgan enteng. Setelah mendengar percakapan antara Morgan dan Johnson, Tamara, Rizaldi dan yang lainnya membeku di tempat, dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa Johnson berbicara dengan sangat hormat kepada Morgan dan bahkan memanggil Morgan dengan sebutan Tuan Muda Morgan. Di grup Hitop,
Hanya satu orang yang dapat disebut Tuan Muda Morgan oleh Johnson dan orang tersebut adalah Morgan Bahtiar, Ketua Dewan Direksi Grup Hitop. Mata indah Tamara seketika memandang Morgan dengan penuh keterkejutan. "Morgan, kakakmu," ucap gadis itu dengan tergagap. Morgan berkata dengan suara rendah pada Tamara, "Sudah kubilang, aku ketua Dewan Direksi dari perusahaan ini, tapi kamu tidak pernah percaya." Tamara tercengang saat mendengar ucapan Morgan, dan dengan perasaan campur aduk di hatinya. Pada saat ini, berbagai emosi muncul di benaknya. Sementara Rizaldi dan para pemegang saham yang sempat menertawakan Morgan sebelumnya, juga tertegun dan menatap ke arah Morgan. Johnson sepertinya sudah menebak apa yang terjadi ketika dia melihat ekspresi wajah para pemegang saham tersebut. Dia kemudian berjalan ke arah Morgan, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Kalian mungkin belum pernah melihat Tuan Muda Morgan, jadi kalian tidak mengenali beliau. Untuk itu, aku akan memperkenalkan kalian dengan Tuan Muda Morgan, beliau adalah ketua Dewan Direksi perusahaan kita." Dalam sekejap, semua orang merasa kepala mereka seolah dihantam sebuah batu besar. Sepertinya tidak ada berita yang lebih heboh dari apa yang dikatakan Johnson barusan. Setelah ragu-ragu sejenak, Rizaldi buru-buru berjalan ke arah Morgan, dan berkata kepada Morgan dengan penuh rasa bersalah, "Tuan Muda Morgan, maafkan saya. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan ambil hati tindakan saya tadi." Morgan melirik Rizaldi dengan enteng, lalu bertanya pada pria itu dengan wajah tanpa ekspresi, "Tamara tidak melakukan kesalahan apapun hari ini. Aku pikir kamu menghukumnya sedikit berat tadi. Apa kamu keberatan jika aku yang mengambil keputusan?" Rizaldi segera menjawab, "Tidak, tidak. Saya tidak keberatan, Tuan Muda Morgan. Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Bagaimana saya bisa keberatan dengan keputusan Anda?" "Baguslah jika kamu tidak keberatan," balas Morgan seraya mengangguk dengan lembut, lalu kembali berkata, "Baiklah, mulai hari ini, aku tidak ingin kalian para pemegang saham ikut campur dalam urusan personalia perusahaan. Gaji, pemecatan dan hukuman karyawan perusahaan tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian semua hanya perlu melakukan apa yang harus kalian lakukan, dan kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Itu semua, tidak termasuk dalam hak kalian selaku pemegang saham, mengerti?" Semua orang langsung terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Morgan, dan tidak ada lagi yang berani mengatakan sepatah kata pun. Morgan kemudian mengerutkan kening, dan bertanya, "Apa kalian TI?" Mendengar itu, Rizaldi dan yang lainnya dengan cepat menjawab dengan suara lantang, "Kami mengerti." Tuan Muda Morgan, Bab 827 Kehilangan banyak uang. Morgan mengangguk dengan puas setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Johnson, dan berkata, "Baiklah, sekarang kita bisa memulai rapat." "Baik, Tuan Muda Morgan." Johnson segera mengangguk, lalu membawa Morgan ke ruang rapat. Semua pemegang saham mengikuti Morgan. Saat ini, ekspresi wajah para pemegang saham tersebut terlihat sangat gugup. Karena menurut informasi yang dimiliki orang-orang tersebut, di mata mereka, Morgan tidak lebih dari generasi kedua kaya raya yang hanya ingin bersenang-senang saja dan menghabiskan uang tanpa pernah peduli dengan urusan perusahaan. Namun, setelah bertemu Morgan hari ini, mereka semua terkejut melihat bahwa tampaknya ada perbedaan besar antara Morgan yang berada di hadapan mereka dengan Morgan si generasi kedua kaya yang dikabarkan orang-orang selama ini. Morgan tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya, tetapi dia justru terlihat sangat sederhana dan rendah hati. Selain itu, Morgan tidak selembek seperti yang dikabarkan. Dia terlihat sangat tegas dan berwibawa. Hal ini pun membuat para pemegang saham tersebut mulai khawatir dengan tujuan Morgan mengadakan rapat pemegang saham kali ini. Morgan berhenti tiba-tiba ketika sampai di pintu ruang rapat. Kemudian dia menoleh untuk melihat Tamara yang masih berdiri di sana dengan linglung. Gadis itu tampaknya masih tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Morgan kemudian berkata dengan lembut kepada Tamara, "Kak Tamara, masuklah. Ayo, kamu ikut rapat juga." Tamara tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar perkataan Morgan. Lalu dia bertanya pada Morgan dengan nada bingung, "Maksudmu, aku juga akan ikut rapat?" "Iya," Morgan sedikit mengangguk. Setelah ragu sejenak, seorang pemegang saham dengan lembut mengingatkan Morgan, "Tuan Muda Morgan, kami mengadakan rapat umum pemegang saham hari ini. Gadis ini bukanlah pemegang saham, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri rapat. Lagi pula,
Rapat umum pemegang saham pasti membahas masalah besar tentang arah masa depan perusahaan. Rahasia semacam ini dapat dianggap sebagai rahasia bisnis terpenting sebuah perusahaan. Jadi karyawan kecil seperti Tamara tentu tidak memenuhi syarat untuk datang dan mendengarkan. Apa dia memenuhi syarat atau tidak, aku yang berhak memutuskan. Morgan menjawab dengan datar, lalu melanjutkan, Tamara akan menjadi asisten sekaligus sekretaris ketua dewan direksi mulai sekarang. Jadi dia sudah memenuhi syarat untuk ikut rapat, bukan? Semua orang melihat ke arah Morgan dan kembali tertegun, terutama Tamara. Gadis itu lebih kaget lagi, karena dia sama sekali tidak menyangka akan diangkat menjadi asisten ketua dewan direksi begitu saja. Perlu diketahui, gaji asisten ketua dewan direksi sebanding dengan gaji wakil ketua. Saat ini, Tamara hanyalah seorang karyawan kecil dan naik jabatan seperti itu seharusnya sama sulitnya dengan menggapai langit. Johnson ragu-ragu sejenak lalu bertanya pada Morgan dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, apa Anda yakin ingin orang ini menjadi asisten ketua dewan direksi?" "Ya, aku yakin." Morgan mengangguk dengan lembut, lalu melanjutkan, "Aku biasanya sangat jarang datang ke perusahaan, jadi aku akan menyerahkan pekerjaanku nanti pada Tamara, lalu dia nanti yang akan memberitahuku." "Baik, Tuan Muda Morgan." Johnson langsung mengangguk setelah tahu Morgan ternyata serius. "Kalau begitu, mari kita rapat dulu hari ini. Setelah rapat, saya akan membiarkan bagian personalia menangani masalah ini, Tuan," lanjut Johnson kemudian. "Oke." Morgan mengangguk dan berjalan ke ruang rapat. Sementara itu, Tamara berdiri di sana dengan tatapan kosong. Gadis itu menatap punggung Morgan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat bingung. Dia merasa seperti sedang bermimpi kali ini. Bagi Tamara, semua ini merupakan berkah di antara kemalangan setelah nyaris gajinya dipotong 3 bulan dan dipecat hari ini. Tamara tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya batal dipecat, tetapi bahkan langsung naik pangkat menjadi asisten ketua dewan direksi. Tamara merasa semua ini terlalu mustahil, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bermimpi. Pada saat yang sama, Johnson menoleh ke arah Tamara, dan berkata dengan lembut, "Tamara, kamu sekarang menjadi asisten ketua dewan direksi. Jadi kamu bisa masuk ke ruang rapat bersama Tuan Muda Morgan untuk bergabung dengan para pemegang saham." Tamara tertegun saat mendengar kalimat yang baru saja diucapkan Johnson, lalu dia cepat-cepat mengangguk, dan berkata, "Baik, Pak Johnson, terima kasih." Beberapa saat kemudian, Morgan, Johnson, Tamara dan yang lainnya memasuki ruang rapat. Morgan duduk di kursi depan, Johnson duduk di sebelah Morgan, sementara Tamara berdiri di belakang Morgan. Mungkin ini pertama kalinya Tamara menghadiri rapat seperti itu, sehingga ekspresi wajah gadis itu masih terlihat sangat tegang. Dia meremas ujung pakaiannya erat-erat dengan tangan kanannya, dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, Morgan duduk di kursi dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Para pemegang saham duduk dengan tertib. Kali ini, ekspresi wajah para pemegang saham terlihat sangat gugup, karena mereka tidak tahu mengapa Morgan tiba-tiba ingin mengadakan rapat pemegang saham kali ini, dan mereka semua menatap Morgan dengan cemas. Tentu saja yang paling resah dari para pemegang turni saham ini adalah Rizaldi. Apalagi Rizaldi baru saja menyinggung perasaan Morgan. Dia khawatir jika Morgan membalasnya, dia mungkin akan mendapat masalah. Sesaat kemudian, Johnson menoleh untuk melihat ke arah Morgan, dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, semua pemegang saham telah hadir, jadi rapat pemegang saham sudah bisa dimulai." "Ya," ucap Morgan seraya mengangguk, lalu melirik ke semua orang yang hadir, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Rapat umum pemegang saham kali ini merupakan rapat pemegang saham pertama yang diadakan sejak aku mengambil alih perusahaan. Jangan khawatir, perusahaan akan tetap dikelola oleh Pak Johnson di masa depan. Dalam keadaan normal, aku tidak akan mencampuri urusan perusahaan. Tujuanku mengadakan rapat pemegang saham kali ini sebenarnya sangat sederhana." Semua orang memandang Morgan dan tidak tahu apa yang akan dikatakan Morgan selanjutnya. Kemudian Morgan kembali berkata perlahan, "Aku ingin grup Hitop mengambil alih pengembangan Metro Line 8 dengan biaya berapapun dan cara apapun." Setelah mendengar perkataan Morgan, semua pemegang saham yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Johnson menoleh untuk melihat ke arah Morgan tanpa sadar. Pasalnya, Johnson tidak menyangka Morgan akan menggelar rapat pemegang saham hanya untuk proyek Metro Line 8. Salah satu pemegang saham tampak ragu-ragu sejenak,
dan kemudian berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, keuntungan proyek ini sangat besar, tapi mungkin sudah terlambat bagi kami untuk mengikuti penawaran proyek tersebut saat ini." Morgan memandang ke arah semua orang yang hadir di ruang rapat, dan berkata dengan tegas, "Aku tahu ini mungkin agak terlambat bagi kita untuk terlibat sekarang, oleh karena itu aku barusan mengatakan bahwa proyek ini harus dimenangkan dengan cara apapun. Aku tidak peduli metode apa yang akan kalian gunakan, dan berapa banyak uang yang akan kalian keluarkan. Bahkan jika perusahaan kehilangan banyak uang pada akhirnya, kalian harus memenangkan proyek ini. Apa kalian mengerti maksudku?" Mendengar hal itu, para pemegang saham yang hadir pun seketika tercengang. Baru pada saat itulah mereka memahami apa maksud sebenarnya saat Morgan Tur Negara mengatakan, bahkan jika perusahaan kehilangan banyak uang pada akhirnya, kalian harus memenangkan proyek ini. Para pemegang saham tentu saja tidak mengerti kenapa Morgan membuat keputusan seperti itu. Bab 828 langsung mundur. Perlu diketahui, apapun jenis perusahaannya, jika mereka ingin memenangkan sebuah proyek, proyek tersebut harus didasarkan pada keuntungan sebagai tujuan terpenting. Jika suatu proyek tidak terlalu menguntungkan, maka tidak perlu dilakukan. Bagaimanapun, mereka perlu mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk proyek tersebut. Akan tetapi, jika pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tentu saja mereka tidak mau mengambil alih proyek tersebut. Tidak ada orang yang akan melakukan sesuatu dengan sia-sia, karena hanya akan membuang-buang waktu. Namun saat ini Morgan justru mengatakan bahwa meskipun merugi, mereka harus tetap mendapatkan proyek Metro Line 8. Hal tersebut tentu saja sangat mengejutkan para pemegang saham di perusahaan tersebut. Tak ada yang menyangka bahwa Morgan, ketua dewan direksi yang baru dilantik, akan mengumumkan keputusan konyol itu di rapat pemegang saham pertama yang dia gelar. Apa yang terjadi di luar barusan membuat pemegang saham yang hadir merasa bahwa Morgan tidak sedang bermain-main dan tidak hanya sekadar bersenang-senang seperti rumor yang beredar. Namun, ketika Morgan menyampaikan keputusannya, para pemegang saham yang hadir seolah menyadari bahwa Morgan benar-benar IT. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi siapapun yang memiliki otak kecil, untuk membuat keputusan seperti itu. Bahkan Tamara yang tengah berdiri di belakang Morgan pun terlihat bingung. Meskipun Tamara tidak tahu apa-apa tentang bisnis, dia juga tahu bahwa bisnis adalah tentang menghasilkan uang. Apa gunanya mengambil proyek jika mereka tidak menghasilkan uang, dan mungkin justru kehilangan uang? Setelah ragu sejenak, salah satu pemegang saham mengingatkan Morgan dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, saya ingin menyampaikan keadaan perusahaan kita terlebih dulu. Beberapa waktu lalu, kita baru saja memenangkan proyek pengembangan ladang minyak. Sekarang sebagian besar energi kita dicurahkan untuk proyek ladang minyak. Jadi, walaupun keuntungan dari proyek Metro Line 8 ini memang cukup besar, tetapi masih terdapat celah yang besar dengan proyek ladang minyak. Meski saham yang dimiliki para pemegang saham ini tidak banyak, profitabilitas perusahaan tetap akan melibatkan kepentingan mereka. Saat ini, praktik Morgan yang merugi dalam mengambil proyek tidak hanya akan merugikan Morgan sendiri, tetapi kepentingan pemegang saham lainnya juga akan dirugikan. Jadi, mereka pasti tidak akan setuju dengan keputusan Morgan untuk melakukan hal ini. Pemegang saham lain kemudian ikut berkata, "Tuan Muda Morgan, proyek Metro Line 8 sudah merilis informasi penawaran untuk proyek ini sejak 2 bulan yang lalu. Banyak keluarga besar di kota Surabaya yang sudah mempersiapkan proyek ini. Jika kita bersaing untuk proyek ini sekarang, sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan mungkin beberapa kali lipat dari 2 bulan lalu. Selain itu, kita mungkin bisa mendapatkan proyek ini. Akan tetapi begitu kita gagal mendapatkan proyek ini nanti, kita mungkin akan kehilangan segalanya." Rizaldi pun menambahkan, "Ya, Tuan Muda Morgan, Anda harus mempertimbangkannya dengan baik. Begitu proyek benar-benar diluncurkan, keluarga di kota Surabaya itu pasti akan merasa bahwa grup Hitop telah mengingkari janji, dan hal itu juga merupakan suatu kerugian bagi kita." Untuk sesaat, tampaknya semua orang di ruangan itu menentang ide Morgan. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Morgan membuat keputusan seperti itu. Johnson, di sisi lain, menyipitkan mata ke arah Morgan sepanjang waktu. Sebelum membuat keputusan tersebut, Morgan tidak pernah membicarakan hal itu dengannya, jadi dia tidak mengerti kenapa Morgan melakukannya sekarang. Pada saat yang sama, Morgan melihat ke arah para pemegang saham yang hadir, dan berkata dengan tatapan kosong,
Apa ada orang yang punya pendapat lain? Tuan Muda Morgan, saya pikir ada baiknya kita memusatkan seluruh energi kita pada proyek ladang minyak. Jika kita bersaing untuk proyek kereta bawah tanah, itu dapat mempengaruhi ladang minyak. Oleh karena itu, menurut saya ini bukan pilihan yang baik. Ya, Tuan Muda Morgan, pilihan ini benar-benar kurang tepat. Pemegang saham lainnya berbicara satu demi satu. Morgan sedikit mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini dan kemudian berkata, aku pikir kalian semua mungkin salah memahami maksudku. Aku tidak mengadakan rapat pemegang saham hari ini untuk membahas masalah ini dengan kalian, tetapi untuk memberitahu kalian. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang menoleh ke arah Morgan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Morgan akan begitu mendominasi dalam tindakannya, untuk masalah yang begitu penting, dia ternyata hanya datang untuk memberi tahu mereka. Morgan kemudian berkata dengan ekspresi datar, seperti yang aku katakan tadi, aku ingin memenangkan proyek ini dengan biaya berapapun. Bahkan jika harus melepaskan keuntungan kita, atau bahkan kehilangan uang, kita harus tetap memenangkan proyek ini, mengerti? Salah satu pemegang saham akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada yang sedikit tinggi, Tuan Muda Morgan, ide Anda benar-benar tidak masuk akal. Bukankah kita memulai sebuah perusahaan untuk menghasilkan uang? Apa tujuan Anda sebenarnya hingga ingin memenangkan proyek tersebut? Morgan memandang pemegang saham itu, dan berkata dengan lembut, tidak ada tujuan, aku hanya ingin melakukan ini, apa kamu keberatan? Pemegang saham itu pun kembali berkata dengan kesal, tentu saja saya keberatan. Saya sangat tidak setuju dengan keputusan ini. Ya, saya juga tidak setuju. Tuan Muda Morgan, bukan hal baik untuk melakukan ini. Para pemegang saham lainnya pun ikut berkata dengan lantang, sementara Johnson hanya duduk diam dan tidak berkata apa-apa. Morgan tersenyum, lalu kembali bertanya kepada para pemegang saham, sepertinya kalian semua tidak setuju dengan keputusanku, ya. Setelah bimbang sejenak, Rizaldi berkata dengan suara rendah pada Morgan, ya, Tuan Muda Morgan. Kami tidak setuju. Lalu jika kalian tidak setuju, apa itu berpengaruh padaku? Morgan mencibir, lalu berkata dengan enteng, kalian semua mungkin sudah lupa, aku adalah bos dari perusahaan ini. Aku memiliki 65% saham perusahaan. Pak Johnson memiliki 20%, tetapi total saham di tangan kalian semua hanya 15%. Katakan padaku, jika kamu setuju atau tidak, apa itu berpengaruh padaku? Setelah mendengar perkataan Morgan, para pemegang saham yang hadir langsung tercengang. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Morgan akan begitu mendominasi dalam hal ini. Dia bahkan tidak memberi orang lain kesempatan untuk berdiskusi. Rizaldi ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Johnson dengan nada khawatir, Pak Johnson, tolong bujuk Tuan Muda Morgan. Jangan biarkan dia terus seperti ini. Johnson kemudian berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Morgan benar. Dia adalah presidir perusahaan ini. Apapun keputusan Tuan Muda Morgan, kita tidak berhak menentangnya. Tapi, Rizaldi langsung tercengang begitu mendengar ucapan Johnson. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan linglung, dan tidak tahu harus berkata apa. Itu hanya omong kosong, teriak seorang pria parubaya sambil memandang Morgan, lalu berkata dengan wajah datar, jika Tuan Muda Morgan bertekad untuk melakukan ini dan saya memiliki pendapat yang berbeda, maka saya akan mundur saja. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat posisi pria paruh baya itu dengan terkejut. Bab 829 sederhana tetapi tegas. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut, karena maksud dari kalimat yang diucapkan oleh pria parubaya ini sudah sangat jelas, yaitu dia akan menarik sahamnya. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah para pemegang saham perusahaan. Meskipun Morgan mengatakan bahwa saham mereka sangat kecil, dan total semuanya hanya sebesar 15% saham, bahkan beberapa orang mungkin memiliki kurang dari 1% saham, tetapi nilai pasar grup Hitop telah melebihi 200 triliun. Jadi meskipun hanya 1% dari saham, itu sudah merupakan nilai yang besar. Keuntungan yang diperoleh para pemegang saham ini dari saham-saham ini mungkin berupa uang yang tidak akan pernah mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Saat ini, ide Morgan jelas akan kepentingan mereka, dan jika Morgan dibiarkan seperti ini, nilai pasar grup Hitop pasti akan banyak menurun.
kemudian saham di tangan para pemegang saham ini secara alami akan ikut turun. Oleh karena itu, pria parubaya itu berencana menarik sahamnya yang mungkin merupakan pilihan paling bijak untuk saat ini. Johnson menoleh untuk melihat posisi pria parubaya itu, dan bertanya dengan lembut, "Pak Theo, apa Anda berencana untuk menarik semua saham Anda?" Pria parubaya yang dipanggil Theo itu menjawab dengan suara teredam, "Pak Johnson, saya tidak akan membuat pilihan seperti itu jika saya tidak terpaksa. Akan tetapi Tuan Muda Morgan sepertinya tetap dengan keputusannya dan bertindak sewenang-wenang. Dia tidak bersedia mendengarkan kami. Oleh karena itu saya hanya bisa memilih untuk menarik saham, setidaknya saya bisa mendapatkan kembali uang saya. Jika saya terus bermain dengan Tuan Muda Morgan seperti ini, saya khawatir kelak akan berakhir dengan tidak mendapatkan sepeser pun." Pemegang saham lain juga buru-buru berkata, "Ya, Pak Theo benar. Tuan Muda Morgan, Anda mungkin mampu, tetapi kami tidak mampu. Jika Anda bersikeras melakukan ini, maka saya juga akan memilih untuk menarik saham saya saja. Saya juga akan memilih untuk menarik saham saya. Saya juga." Dalam sekejap, seluruh pemegang saham yang hadir tampak siap menarik sahamnya. Sementara Morgan duduk di tempatnya dengan tatapan kosong. Dia menatap orang-orang tersebut dengan mata menyipit. Sebenarnya Morgan sudah menduga bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Itu sebabnya Morgan memilih untuk membahas masalah ini di rapat pemegang saham daripada mengumumkannya di depan banyak orang. Mata Rizaldi memancarkan jejak ketidakberdayaan saat berkata dengan lembut, "Semuanya mohon tenang. Saya tahu Anda tidak benar-benar ingin menarik saham Anda, tetapi Anda hanya terpaksa melakukan karena tidak punya pilihan. Kami tidak bisa tenang, kecuali Tuan Muda Morgan bisa berubah pikiran. Saya benar-benar akan menarik saham saya hari ini." "Ya, Tuan Muda Morgan menarik keputusannya untuk memenangkan Metro Line 8 atau kami akan menarik saham kami." Pemegang saham lainnya juga mulai berbicara. Para pemegang saham ini sebenarnya tidak berniat untuk menarik sahamnya, mengingat situasi grup Hitop saat ini yang memang sangat bagus. Jika mereka mempertahankan saham-saham tersebut, kemungkinan nilainya akan makin tinggi. Jadi, bukan pilihan yang bijak untuk melepaskan saham-saham tersebut saat ini. Mereka melakukan hal itu hanya karena ingin memaksa Morgan menyerah untuk bersaing memenangkan proyek Metro Line 8. Saat ini, ekspresi wajah Johnson mulai tampak muram. Para pemegang saham itu memiliki total 15% saham di tangan mereka. Jika mereka ingin menarik semua saham, maka mereka membutuhkan setidaknya puluhan triliun uang hari ini. Jika begitu banyak uang tiba-tiba ditarik dalam satu hari, sudah pasti akan berdampak besar pada grup Hitop. Bahkan mungkin akan ada situasi di mana rantai modal grup Hitop terputus. Jika tiba-tiba begitu banyak pemegang saham ingin menarik sahamnya, maka hal ini juga akan berdampak sangat besar pada harga saham grup Hitop. Dapat dikatakan bahwa tindakan kecil ini akan memengaruhi keadaan secara keseluruhan. Sekalipun pemegang saham ini tidak memiliki banyak saham, dampaknya tidak dapat diukur dengan saham tersebut. Selain itu, Johnson juga tidak mengerti maksud Morgan kali ini. Jadi, dia tanpa sadar melihat posisi Morgan. "Kalian ingin menarik saham?" Morgan memandang semua orang dan tersenyum. "Ya, Tuan Muda Morgan, jika Anda tidak berubah pikiran, maka kami tidak punya cara lain. Sekarang kami hanya bisa memilih menarik saham. Kami sangat tidak setuju dengan keputusan Tuan Muda Morgan yang jelas-jelas akan merugikan perusahaan. Saya juga berharap Tuan Muda Morgan dapat mempertimbangkan dengan jelas sebelum mengambil keputusan." Para pemegang saham melihat ke arah Morgan dan berkata dengan keras. Setelah mendengarkan beberapa pernyataan tersebut, jejak penghinaan tiba-tiba muncul di mata Morgan. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Baiklah, sekarang siapapun yang ingin menarik saham, silakan mengangkat tangan. Aku ingin melihat siapa saja yang ingin menarik saham." Para pemegang saham yang hadir langsung mengangkat tangan tanpa ragu ketika mendengar kata-kata Morgan. Dalam sekejap, semua orang kecuali Rizaldi mengangkat tangan. Ada pandangan aneh di mata Morgan saat melihat Rizaldi tidak mengangkat tangannya. Dia bertanya kepada Rizaldi dengan lembut, "Pak Rizaldi tidak berencana menarik saham?" Ada kilasan keraguan di mata Rizaldi, lalu dia berkata dengan suara rendah, "Saya tidak akan mengambil keputusan sebelum Pak Johnson mengatakan pendapatnya." Johnson ragu-ragu setelah mendengar ucapan Rizaldi, lalu berkata, "Pendapat Tuan Muda Morgan adalah pendapat saya. Karena Tuan Muda Morgan ingin mengerjakan proyek ini,
maka saya akan mendukung Tuan Muda Morgan tanpa syarat. Karena Pak Johnson sudah bilang begitu, saya pun memilih mendukung Tuan Muda Morgan tanpa syarat, kata Rizaldi dengan hormat. Morgan memandang Rizaldi dengan senyum tipis, lalu bertanya kepada para pemegang saham yang mengangkat tangan, apa ada yang berubah pikiran? Setelah mendengar kata-kata Morgan, orang-orang saling memandang, tetapi mereka tampaknya tidak ada yang berubah pikiran. Mereka semua berharap untuk mengubah keputusan Morgan melalui metode ini. Dukungan Johnson terhadap Morgan sendiri tidak terlalu mengejutkan orang-orang ini. Lagi pula, Johnson tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Namun, meskipun Rizaldi juga memilih untuk mendukung Morgan, dampaknya tidak terlalu besar. Sementara para pemegang saham yang hadir merasa bahwa jika Rizaldi mau bekerja sama, kekuatan mereka pasti cukup untuk mengancam Morgan. Tidak ada yang berubah pikiran. Morgan bertanya sekali lagi dengan wajah tanpa ekspresi, lalu berkata langsung kepada Johnson, Pak Johnson, tolong siapkan kontrak untuk orang-orang ini sekarang. Kita akan mengembalikan semua saham mereka sesuai dengan nilai pasar dan mentransfernya atas nama Anda. Tuan Muda Morgan, Johnson tidak pernah menyangka Morgan akan menggunakan cara yang begitu sederhana tetapi tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang Morgan lakukan membuat Johnson tampak terkejut. Perlu diketahui, risiko dari tindakan Morgan ini bisa dikatakan sangat berani. Pada saat yang sama, Morgan tiba-tiba berkata kepada Johnson dengan sangat mendominasi, jika dana perusahaan tidak cukup, maka kita akan mentransfer dari perusahaan lain. Aku punya begitu banyak perusahaan di bawah kendaliku. Aku benar-benar tidak keberatan jika harus mengeluarkan banyak uang untuk menutup kekurangan saat ini. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang langsung tercengang. Mereka baru menyadari saat ini bahwa Morgan benar-benar berencana untuk mengakuisisi saham yang ada di tangan mereka. Bab 830 tidak mudah dihadapi. Tidak ada yang mengira Morgan akan melakukan ini. Para pemegang saham grup Hitop mengira jika mereka bersatu dan mengancam Morgan dengan pencabutan saham, Morgan bisa berubah pikiran. Akan tetapi, tidak ada yang menyangka bahwa gaya Morgan dalam melakukan sesuatu akan sangat mendominasi. Terlepas dari konsekuensi apapun, Morgan langsung memilih untuk mengambil uang dan mengembalikan saham mereka. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka menatap Morgan dan bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya, ketika orang-orang ini mengatakan ingin menarik sahamnya, mereka hanya mengancam Morgan, dan tidak ada yang benar-benar ingin menarik sahamnya. Namun, langkah Morgan barusan tentu saja langsung membuat takut semua orang. Begitu saham mereka benar-benar dikembalikan, maka akan terjadi situasi di mana kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Meskipun pemegang saham ini bisa mendapatkan uang mereka kembali, tetapi mulai hari ini mereka sudah tidak ada hubungannya lagi dengan grup Hitop. Kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh di tangan mereka dari grup Hitop juga akan hilang. Jadi, kerugian mereka pasti tidak lebih kecil dari kerugian Morgan. Saat ini, Morgan ingin menggunakan metode paling sederhana untuk menyelesaikan masalah yang paling sulit. Morgan sekarang tidak punya apa-apa kecuali uang. Jadi, meskipun dia mungkin akan kehilangan uang, Morgan tetap akan melakukan yang terbaik. Namun, berbeda halnya dengan para pemegang saham. Begitu mereka benar-benar kalah, kerugiannya tidak bisa dibayangkan sama sekali. Itu sebabnya semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan takut di wajah mereka. Rizaldi menatap ke arah Morgan. Dia diam-diam bergumam dalam hatinya bahwa cara Morgan melakukan sesuatu memang agak sulit dipahami. Meski mereka merasa bahwa keputusan Morgan untuk bersaing memperebutkan proyek kereta bawah tanah atau mengembalikan saham para pemegang saham tersebut tidak masuk akal, tetapi tampaknya semua itu sudah berada di bawah kendali Morgan. Seolah-olah Morgan tahu hal-hal ini akan terjadi sebelum dia mengadakan rapat pemegang saham ini. Tebakan Rizaldi tidak salah. Morgan memang sudah mengantisipasi bahwa para pemegang saham ini mungkin tidak akan setuju dan mengancam dirinya dengan penarikan saham. Namun, Morgan tetap memilih untuk melakukannya. Alasannya sangat sederhana, Morgan hanya ingin memberitahu semua orang melalui rapat pemegang saham ini siapa pemilik perusahaan ini. Dalam rapat pemegang saham ini, Morgan memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah membuat semua orang di perusahaan bekerja keras untuk memenangkan proyek kereta bawah tanah. Di sisi lain, tujuan kedua adalah agar semua orang di perusahaan tahu bahwa Morgan adalah ketua dewan direksi perusahaan dan bukan sekadar patung pajangan.
Ada hal-hal tertentu yang memang Morgan abaikan atau tidak dia pertanyakan. Akan tetapi ketika dia ingin campur tangan, mereka hanya bisa memilih untuk patuh. Entah ini memang sikap asli Morgan yang begitu mendominasi atau perubahan karakter Morgan karena banyak hal yang dia lalui. Sebelumnya kepribadian Morgan selalu sangat lembut, tapi sekarang dia mengerti bahwa kelembutan tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Perkataan Morgan ini langsung membuat para pemegang saham yang hadir gelisah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Morgan justru akan setuju untuk mengembalikan saham mereka. Morgan kemudian berkata pada Johnson dengan wajah tanpa ekspresi, "Pak Johnson, tolong siapkan kontraknya. Mari kita selesaikan masalah ini hari ini segera." "Baik, Tuan Muda Morgan." Johnson buru-buru mengangguk dan bangkit untuk pergi. Namun di saat yang sama, seorang pria parubaya tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Johnson seraya. Berkata, "Pak Johnson, tunggu." Johnson memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Johnson, Pak Johnson, saya kira yang terjadi tadi sebenarnya karena saya tidak memikirkannya dengan matang. Saya tidak akan menarik saham saya. Saya siap mendukung keputusan Tuan Muda Morgan." "Ya, saya juga mendukung keputusan Tuan Muda Morgan." Saya mendukung keputusan Tuan Muda Morgan dan tidak akan menarik saham saya." Awalnya, ada beberapa pemegang saham yang tidak terlalu tegas dan masih bingung mengenai hal ini. Akan tetapi setelah melihat bahwa Morgan benar-benar ingin mengembalikan saham mereka, mereka langsung membatalkan keputusan dan berkata dengan keras kepada Johnson. Dalam sekejap, hampir setengah dari pemegang saham menyerah pada gagasan untuk menarik kembali saham mereka. Sementara Morgan memandang orang-orang tersebut dengan senyum menghina. Dia duduk diam di tempat tanpa berbicara. Ketika pemegang saham yang pertama kali ingin mengancam Morgan dengan menarik sahamnya melihat begitu banyak orang menyerah, dia langsung menunduk karena malu. Lagi pula, semua orang sudah menyerah, jadi tidak ada gunanya jika terus melanjutkan tindakannya. Sesaat kemudian, adegan dramatis pun terjadi. Orang-orang yang tadi berbicara tentang penarikan saham pun akhirnya berubah pikiran. Mereka dengan patuh meminta maaf, dan mengatakan bahwa mereka akan mendukung keputusan Morgan, lalu duduk di tempatnya dengan tenang. Johnson kemudian berkata dengan suara rendah pada Morgan, "Tuan Muda Morgan, sepertinya tidak ada pemegang saham yang mau menarik sahamnya lagi sekarang." Di sisi lain, Morgan sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Kemudian dia berdiri perlahan dan bertanya, "Bukankah kalian semua tadi berteriak dengan lantang bahwa kalian tidak setuju dengan keputusanku dan ingin menarik saham kalian? Ada apa sekarang? Kalian tidak ingin menarik saham kalian lagi?" Semua orang melihat ke arah Morgan. Ekspresi wajah mereka terlihat sangat malu, dan bahkan tidak ada dari mereka yang berani menatap mata Morgan secara langsung. Morgan kemudian berkata dengan suara keras, "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian hanya ingin mengancam dan membuatku menyerah bersaing untuk mendapatkan proyek Metro Line 8 dengan cara ini, bukan? Ada satu hal yang aku ingin kalian semua tahu, yaitu, aku tidak semudah itu untuk dihadapi seperti yang kalian pikirkan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan, tetapi aku tahu perusahaan ini milikku. Kalian harus mendengarkan apa yang aku katakan. Sebaiknya kalian tidak menggunakan trik rendahan semacam ini lagi di masa depan. Jika kalian ingin tetap berada di perusahaan ini dengan baik, tetaplah bekerja untukku dengan jujur, aku tidak akan memberi kalian lebih sedikit dari yang kalian dapatkan sebelumnya. Jika kalian tidak ingin berada di perusahaan ini lagi, kalian dapat pergi kapan saja, dan aku akan memberi kalian uang yang seharusnya diberikan kepada kalian. Apakah kalian mengerti maksudku?" Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Tamara yang berdiri di belakang Morgan, sepertinya juga dikejutkan oleh sikap sombong Morgan. Ekspresi wajahnya tampak linglung. Gadis itu merasa Morgan yang berdiri di depannya saat ini sangat jauh berbeda dengan Morgan yang dikenalnya dulu. Jika bukan karena apa yang Morgan katakan padanya, dia tidak akan pernah percaya bahwa orang yang berdiri di depannya adalah bocah malang yang dia kenal. Di mata Tamara, Morgan hanyalah bocah yang sangat biasa dan kepribadiannya sangat santai bahkan lemah. Akan tetapi, saat ini Morgan terasa seperti orang yang berbeda. Meskipun wajahnya terlihat sama, tetapi temperamennya telah banyak berubah. Tamara tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, apa yang dialami Morgan dalam beberapa tahun terakhir.
Apa kalian tidak mendengar apa yang barusan kukatakan? Tanya Morgan dengan nada dingin. Semua orang kembali terkejut dengan kata-kata Morgan, dan dengan cepat menjawab, ya, kami dengar. Kami mengerti, Tuan Muda Morgan. Terima kasih sudah mampir. Bersambung.